warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis dan ini teman saya Hasan Setiawan. Kami mahasiswa dari STIS TNB Bandung Business School. Kami di sini akan mewawancarai salah satu pengusaha inspiratif yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Narasumber kami kali ini bernama Bapak Anggi. Beliau adalah salah satu pendiri dari perusahaan JNT Cargo cabang Ciririp. Langsung saja ke video. Kami dari mahasiswa STM Bandung ini mewawancari Bapak. Kami mendapat tugas dari kampus untuk Bapak. Bapak berkenan mewawancarai saya mulai. Kami menanyakan mengenai mengajukan pertanyaan seputar nama Bapak, perumahan dan bentuknya. Lebih ke latar belakang kali ya, dan latar belakang besar Pak. Mulai. Bapak mungkin langsung saja kepada pertanyaannya. Kargonya lebih ke logistik sih. Kargonya kargo logistik. Kalau di bidang usahanya itu ekspedisi. Di bidang usahanya ekspedisi. Terus tanggal 18 Agustus, tanggal 18 Agustus 2020. Karyawannya sementara ini karyawannya paling juga dari gajinya 2 orang lah. Karyawannya 2 orang. Nah, sendiri atau kerjasama, berarti kan kita kan franchise ya, berarti kerjasama. Mungkin karena di sini arealnya areal konveksi. Kita kepikiran sih ada peluang di sini untuk kargo gitu. Karena lingkungan di sini banyak pengusaha konveksi pakaian. Kalau modal awal kalau dirinci ya nggak terlalu detail sih, nggak terlalu tahu detailnya. Paling harga include-nya aja lah ya, harga include-nya itu sekitar 50 jutaan lah. Kalau SOP bukanya jam kerja itu dari jam 8 sampai kalau jam pulang sih kita nggak mematok jam ya, karena kan kita harus tunggu orang yang datang ngambil pick upan paket dari kita. Paling ya estimasi lah jam 8 atau jam 9 malam lah tutupnya, karena kan kita harus nunggu orang yang jemput barang. Ya mungkin kita tetap harus lebih dari menarik pelanggan ya, mungkin dari penampilan dan komunikasi sih. Kalau penetapan harga sih di sini nggak ada penetapan harga yang jelas. Di sini penetapan harganya sesuai per ongkir area, karena kan kita di bidang ekspedisi. Karena kalau misalkan ke Jawa Timur, ke Jawa Barat pasti beda range harganya. Kalau omset per hari sih tergantung, ya balik lagi di sini kan yang namanya paketan kargo kan itu muatan besar ya, nggak melulu tiap hari ada kan ya. Kalau sehari sih kalau misalkan banyak nih, ngitung include banyaknya ya total sejutaan mah adalah kurang lebih, bukan omset tapi itu ya lebih ke pendapatan dari si ini ya, dari si ongkir.
berapa persen keuntungan. Nah kalau persentasenya kita juga nggak terlalu detail sih, nggak terlalu tahu. Itu sih dari pusat yang apa kelebihan produk yang dijual dengan produk lain. Mungkin murah, kalau kargo murah jelas, karena kalau dibanding paketan reguler yang dari Express itu jauh lebih mahal. Cuman kita standarisasinya dari 10 kilo ke atas. Ciri khasnya ya mungkin ya logistik sih, ciri khasnya lebih ke logistik, karena kan dia kan paketan ya. Ya balik lagi sih, karena lingkungan di sini yang memang memberikan kita peluang lebih gitu. Karena lingkungan di sini kan banyak area yang punya proteksi, jadi kita berpikir ke situ sih. Salahnya satu mungkin nggak ada jam penetapan untuk kita pulang sih. Jadi ya kita juga kalau pulang, kalau misalkan barang masih ada di sini juga bakal jadi kendala, karena kan barang diambil dulu baru kita bisa tutup gitu. Itu mau jam berapa, karena kan balik lagi kendalanya biasanya di operasional. Biasanya si orang itu, si drivernya, transporternya mau datang nih, kendalanya macet segala macam, otomatis kan itu kan situasional, kendala di operasional kan ya. Mungkin itu sih yang jadi kendalanya, mungkin lebih ke operasionalnya sih. Operasional, kendala di jalan. Jadi kadang kita pulang jam 10 malam, 11 malam, nunggu mereka datang. Ya motivasinya ya apa? Motivasinya karena ingin mengetahui sih seberapa untungnya kita berbisnis di dunia ekspedisi. Karena kita juga kalau misalkan join atau purchase, kalau kita nggak dapat untung ngapain gitu. Ya balik lagi lah. Kalau tipsnya masih yang satu mah kerja keras, jangan mudah putus asa gitu. Jadi kalau misalnya ya namanya usaha pasti jatuh bangun ya, kadang naik kadang turun gitu ya, tetap aja teguh pendirian lah, harus kerja keras. Ya harapannya sih kargo JNT kan karena emang masih sumur jagung lah ya, masih 3 bulanan atau 4 bulan ya, mungkin harapannya JNT Kargo tuh lebih berkembang lah depannya, karena emang banyak sih dari user gitu ya, dari kita yang emang berharap sistem operasionalnya, dari sistem segala macam lah ya, harapan kita sih banyak. Cuman ya karena kan kita juga memaklumi karena dia baru memulai, mungkin dia juga baru memulai sistem yang ada, ya mungkin kita juga ikut menjalani aja, jalanin aja kayak mengalir. Nanti kan kedepannya kita juga nggak tahu mereka memberikan inovasi apa gitu kan. Ya sekarang kita jalanin aja. Jadi Pak, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bagi waktunya. Semoga apa yang tadi Bapak bicarakan bermanfaat bagi kami dan